Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kelas biologi beserta didik kelas 10. Mudah-mudahan semua hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti materi pembelajaran untuk hari ini. Untuk materi ini adalah materi pokok bahasan yang terakhir untuk semester 1 dengan kurikulum pandemi COVID-19, di mana materi kita hari ini adalah tentang ekosistem. Ini materi yang relatif mudah dipahami karena berkaitan dengan lingkungan sekitar kita, dan banyak sekali isu-isu tentang ekosistem dipublish di berbagai media massa, baik media internet, elektronik maupun cetak. Kalau kalian rajin mengikuti, banyak sekali isu-isu tentang lingkungan yang sangat berkaitan dengan materi kita hari ini. Ya, kalau kalian mengikuti, insya Allah ini adalah materi yang menarik karena berkaitan dengan kejadian-kejadian di sekitar kita. Dan juga materi ini materi yang bukan materi yang baru sama sekali. Ini materi yang sudah kalian terima mulai dari jenjang SMP, kemudian SMP, SD, SMP, kemudian kini bertemu kembali dengan materi ini di SMA. Ya, mudah-mudahan pengetahuan-pengetahuan yang sudah kamu peroleh tentang ekosistem di jenjang sebelumnya dapat membantu pemahaman ini. Baik, karena pertemuan kita terbatas, kita hanya 2 kali pertemuan untuk ekosistem ini, ya, sebelum kita nanti kalian menghadapi ujian akhir semester. Kita mulai saja. Ada kompetensi dasar untuk materi ekosistem. Ini adalah ini ada di KD 3.5, yaitu kamu dapat menganalisis komponen-komponen ekosistem dan juga interaksi antar komponen tersebut. Dan juga KD 4.5 menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antar komponen ekosistem. Antara lain ada jaring makanan, siklus biogeokimia. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, yang pertama adalah menjelaskan komponen dalam ekosistem, menjelaskan bentuk-bentuk interaksi antar komponen ekosistem, menjelaskan transformasi dan aliran energi dalam ekosistem, menjelaskan daur biogeokimia. Kelima, menganalisis penyebab dampak kerusakan lingkungan ekosistem atau lingkungan. Keenam, menganalisis penanganan kerusakan lingkungan yang tepat. Ini tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, ya. Nah, kita masuk ke materi, ya. Apa itu ekosistem? Ini sekali lagi bukan materi baru, sudah pernah kalian pelajari di jenjang SD, SMP, ya. Saya kira kalian tidak asing dengan istilah komponen biotik dan abiotik. Jadi ekosistem itu adalah bentuk interaksi antara komponen biotik dengan abiotik. Apa itu komponen biotik? Ya, komponen biotik itu adalah komponen yang berupa makhluk hidup, ya, yang berupa makhluk hidup. Nah, dalam ekosistem biasanya makhluk hidup itu berupa beberapa populasi, ya, yang memiliki inisia yang berbeda. Pasti dalam ekosistem tidak hanya ada satu populasi, tapi ada beberapa populasi. Populasi itu apa? Nah, populasi itu kalau kalian masih ingat adalah kumpulan makhluk hidup yang sejenis atau yang satu spesies pada satu habitat pada satu waktu tertentu. Dan pada ekosistem pasti ada beberapa populasi, dan tiap populasi memiliki nisia yang berbeda. Apa itu nisia? Ya, ini mungkin istilah baru, ya. Nisia itu adalah jabatan atau peranan suatu populasi dalam ekosistem. Dalam ekosistem pasti ada populasi yang bertindak sebagai
produsen, dan ada populasi yang bertindak sebagai konsumen, ada populasi yang bertindak sebagai pengurai. Oh ya, untuk konsumen nanti dikenal ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4, konsumen 5, konsumen 6 ya. Biasanya kalau dalam suatu ekosistem biasanya sampai konsumen 6. Kemudian ada juga yang menjabat sebagai pengurai. Pengurai itu biasanya dalam ekosistem itu adalah jamur dan bakteri saprofit. Kemudian ada jabatan juga yang disebut detritivore. Nah, detritivore ini adalah pemakan detritus. Apa itu detritus? Detritus itu adalah hasil dari pengurai, dari proses penguraian. Jadi misalkan daun yang gugur atau hewan yang mati kemudian akan mengalami proses pembusukan ya, kemudian menjadi hancur, menjadi remah-remah. Nah, itu yang namanya detritus. Nanti detritus itu ada yang bisa memanfaatkan energi yang ada dalam detritus, yaitu hewan-hewan detritivore. Siapa contoh detritivore? Detritivore itu biasanya dalam ekosistem, kalau di darat itu ada cacing tanah, ya, ada kelabang, ada kaki seribu. Nah, itu biasanya kan mereka hidup di sersah, di daun-daun yang sudah mulai membusuk, ya, karena fungsi mereka adalah memanfaatkan energi yang ada dalam detritus, ya. Nanti kalau sudah diolah oleh detritivora, baru bahan-bahan tadi benar-benar berubah menjadi bahan anorganik lagi dan bisa dimanfaatkan oleh produsen, ya. Ya, produsen itu adalah kelompok makhluk hidup yang bisa merubah bahan anorganik yang tadi dihasilkan oleh detritivore diubah menjadi bahan organik, ya. Kemudian kalau konsumen pengurai ini adalah konsumen pengurai sampai detritivore, ini adalah golongan makhluk hidup heterotrof, ya. Kalau produsen biasa ditempati oleh makhluk hidup autotrof. Kalau yang konsumen pengurai detritivore itu biasanya ditempati oleh hewan-hewan heterotrof, ya, makhluk hidup heterotrof yang tidak bisa membuat makanan atau bahan organik sendiri. Nah, demikian ya. Kalau sampai detritivore berarti nanti bahan organik sudah diubah secara sempurna menjadi anorganik atau yang kita kenal dengan unsur hara. Nah, bahan anorganik atau unsur hara nanti diserap oleh produsen, yaitu tumbuh-tumbuhan biasanya, ya, kalau di lingkungan kita, untuk diolah menjadi bahan organik melalui proses fotosintesis. Nah, dalam ekosistem harus ada populasi-populasi yang memiliki jabatan-jabatan ini. Kalau tidak ada, berarti ekosistem tersebut akan gampang sekali terganggu keseimbangannya, ya. Bahkan tidak ada, misalkan apakah ada ekosistem tanpa produsen? Saya kira nggak ada, ya. Pasti itu pincang, nggak jalan, ya. Ya, kamu punya akuarium kemudian tidak ada tumbuhannya, ya, ikannya makan apa? Pasti harus kamu suplai makan terus, ya. Artinya itu bukan ekosistem yang seimbang, karena harus kamu beri makan terus ikan kamu karena tidak ada produsennya, ya. Seperti itu komponen biotik yang terdiri atas beberapa populasi, sekali lagi, dan populasi itu menempati, tiap-tiap populasi memiliki nisia yang berbeda. Ada yang produsen, konsumen, pengurai, dan detritivore. Kemudian apa itu komponen abiotik? Komponen abiotik itu adalah komponen yang berupa benda-benda mati, ya, antara lain air, tanah, cahaya matahari, suhu udara, kelembaban cuaca, dan lain-lain. Dan komponen abiotik ini tentu sangat mempengaruhi keadaan dari komponen biotik, ya. Dan juga dalam ekosistem selain ada komponen biotik dan abiotik, harus ada interaksi, ya. Komponen abiotik dan biotik harus terjalin interaksi, ya. Kalau tidak ada interaksi berdiri sendiri masing-masing, berarti itu bukan ekosistem, ya. Nah, ini pengertian dari ekosistem. Oke. Bagaimana interaksi komponen biotik dan abiotik? Nah, kedua komponen ekosistem tersebut, biotik dan abiotik, mengalami saling bergantung satu dengan yang lain, saling ketergantungan, ya.
komponen biotik bergantung pada komponen abiotik, ya. Semua makhluk hidup pasti butuh air, semua makhluk hidup pasti butuh udara yang bersih, dan seterusnya, ya. Begitu juga komponen abiotik itu membutuhkan komponen biotik. Misalkan apa? Misalkan udara yang bersih, ya, pasti membutuhkan tumbuhan untuk membuat udara itu menjadi bersih, ya. Udara yang kotor, maksudnya udara yang kotor, ya, udara kalau lama kelamaan digunakan pasti akan menjadi kotor. Itu akan memerlukan tumbuhan agar kemudian udara itu menjadi bersih, ya. Demikian juga tanah, ya. Tanah kalau lama digunakan maka kesuburannya akan hilang. Tanah itu kan komponen abiotik, dan untuk mengembalikan kesuburan tanah itu memerlukan bakteri, ya. Ada banyak bakteri yang menyebabkan tanah itu menjadi subur. Itu artinya komponen abiotik bergantung pada komponen biotik, ya. Nah, contohnya tadi sudah kita bahas, ya, apa itu komponen biotik. Contoh biotik bergantung pada abiotik itu apa? Contoh abiotik bergantung pada biotik itu apa, ya. Intinya kedua komponen ini, biotik dan abiotik, itu mengalami interaksi saling ketergantungan. Oke, begitu ya, bisa dipahami, ya. Satu dengan yang lain saling membutuhkan. Bagaimana interaksi antar komponen biotik? Nah, ternyata selain antara biotik dengan abiotik dalam ekosistem, juga ternyata terjadi interaksi antar komponen biotik, atau dengan kata lain antar satu populasi dengan populasi yang lain terjalin interaksi. Tadi dikatakan di awal bahwa dalam ekosistem itu terdapat beberapa populasi, ya. Ada populasi A, populasi B, populasi C, dan seterusnya. Dan antar populasi tersebut tentunya terjalin interaksi, ya. Nah, interaksi dalam antar komponen biotik di dalam ekosistem ada dibagi menjadi dua golongan. Ada interaksi intraspesifik. Ini adalah interaksi yang terjadi di dalam satu populasi, ya. Misalkan di populasi di dalam ekosistem ada populasi semut. Nah, satu semut dengan semut yang lain itu terjadi interaksi di dalamnya, ya. Dan ada juga interaksi interspesifik, berarti interaksi yang terjadi antar populasi yang berbeda. Misalkan semut dengan kutu, ya. Kalau kamu melihat di tanaman ada populasi semut, biasanya ada populasi kutu putih yang menjadi hama tanaman, itu terjadi interaksi. Nah, kalau pada interaksi tersebut melibatkan dua populasi yang berbeda, berarti itu namanya interspesifik. Nah, yang intraspesifik itu nanti ada yang disebut kompetisi. Jadi di dalam satu populasi itu terjadi kompetisi, ya. Kompetisi, misalkan populasi sapi memperebutkan rumput. Nah, itu kan kompetisi. Populasi satu sapi A dengan sapi B dalam satu kandang misalkan, ya. Di situ ada rumput, berarti kedua sapi tersebut akan memperebutkan rumput tersebut, ya. Kemudian kanibalisme. Ini apa kanibalisme? Itu satu individu memakan individu lain yang satu populasi, satu spesies. Ini biasanya pada hewan, ya, kanibalisme. Misalkan kamu punya jangkrik, itu kalau dipelihara, kalau populasinya sudah sangat banyak, makanannya kurang, maka akan saling memakan, ya. Jadi kalau kanibalisme itu pada satu populasi yang sama, kanibal, ya. Mudah-mudahan kalau pada manusia tidak ada, ya, manusia makan manusia, ya. Kemudian contoh interaksi yang interspesifik, interaksi antar populasi yang berbeda, itu nanti ada kompetisi juga, ya. Ada kompetisi. Jadi kompetisi itu ada dua, ada kompetisi intraspesifik, ada kompetisi interspesifik. Kompetisi interspesifik biasanya terjadi antar dua populasi yang nisianya sama, ya, sama-sama konsumen satu pada satu habitat. Misalkan sapi dengan kerbau, ya, kuda dengan kerbau di padang rumput. Nah, itu akan pasti terjadi kompetisi,
ya. Jadi dua populasi yang nisianya atau jabatan ekosistemnya itu sama, ya. Kemudian simbiosis itu hubungan antara dua populasi yang berbeda. Nanti simbiosis waktu SMP pernah ya, ada beberapa jenis, ada simbiosis mutualisme, dua populasi A dan B misalkan berinteraksi dan saling menguntungkan, itu simbiosis mutualisme. Kemudian ada simbiosis parasitisme, di mana satu populasi untung, satu populasi lain merugi akibat adanya interaksi tersebut. Misalkan cacing pita yang ada dalam perut kita dengan kita, ya, manusia, ya, cacing pitanya untung karena memperoleh makanan, tapi tubuh kita menjadi rugi, ya, karena makanan kita diambil oleh cacing pita. Nah, itu simbiosis parasitisme. Ada lagi simbiosis komensalisme, satu untung, satu tidak apa-apa, tidak rugi, ya. Itu contohnya apa? Contohnya misalkan kerbau, ya, ikan hiu dengan ikan remora, ya, waktu SMP, ya. Ikan remoranya dapat untung karena memperoleh makanan dari sisa-sisa hiu, ya, tapi hiunya nggak apa-apa, ya, gitu. Kemudian antibiosis itu interaksi dua populasi yang berbeda, di mana satu populasi menghambat, tidak membunuhnya tapi menghambat pertumbuhan populasi yang lain. Ini biasanya antara bakteri penghasil antibiotik dengan jamur, ya. Maka nanti bakteri penghasil antibiotik akan menghambat pertumbuhan jamur, ya, yang ada di sekelilingnya. Kemudian predasi itu adalah bentuk hubungan interaksi antara dua populasi, di mana populasi yang satu memakan populasi yang lain. Nah, ini saya kira bukan sesuatu yang baru, ini sudah kalian pelajari di bangku sebelumnya. Silakan dibaca lagi, ya, di buku-buku pegangan, ya. Kemudian perlu kalian ketahui juga jenis-jenis ekosistem, ya. Ada ekosistem alami yang terbentuk secara alami dan juga ekosistem buatan yang sengaja dibuat oleh manusia. Ekosistem alami itu antara lain ada hutan hujan tropis yang merupakan ekosistem khas di negara kita. Kemudian ada ekosistem pantai, air laut, air tawar, mangrove. Nanti air tawar ini juga ada beberapa jenis, ya, ada danau, ya, ada sungai dan seterusnya. Kemudian ada ekosistem mangrove, rawa, hutan pegunungan, padang rumput, ya, dan lain-lain, ya. Belum ada juga gurun, ya, padang rumput, padang pasir, ya, ada tundra misalkan, padang lumut. Kemudian ekosistem buatan misalkan sawah, waduk, dan perkebunan. Ini adalah hasil karya dari manusia untuk kepentingan tertentu. Kemudian ekosistem, ini contoh ekosistem air tawar, ya, air tawar misalkan sungai, danau, ya, itu nanti ada yang disebut daerah limnetik, daerah permukaan yang terpapar oleh sinar matahari secara langsung. Kemudian ada daerah litoral, bisa daerah litoral itu daerah yang ditutup oleh tumbuh-tumbuhan vegetasi. Kemudian daerah bentik itu daerah yang ada di dasar, biasanya relatif lebih gelap, ya. Dan tiap zona-zona atau daerah ini biasanya memiliki hewan-hewan yang berbeda. Makin dalam suatu ekosistem air tawar, maka makin beragam, ya, makhluk hidupnya, ya. Kemudian ada ekosistem air laut. Nah, ekosistem air laut ini juga tentu makhluk hidupnya berbeda dengan yang ekosistem air tawar, ya, gitu. Air laut ada lumba-lumba, nggak mungkin ada lumba-lumba di sungai atau di danau Toba misalkan, ya, gitu. Ikannya juga berbeda, ya. Ikan bandeng tidak akan dijumpai di air tawar. Ikan tuna tidak akan dijumpai di air tawar, ya. Ikan betok, gabus, lele tidak akan dijumpai di air laut. Jadi tiap ekosistem memiliki biota atau komponen biotik yang berbeda-beda. Itu tentu karena komponen abiotiknya juga kondisinya berbeda. Nah, ini hutan mangrove, ya, hutan biasanya terdapat di tepi garis pantai kita, ya, yang
saat ini mulai juga kondisinya memprihatinkan karena banyak pantai-pantai yang dibuka menjadi hotel, menjadi tempat wisata, sehingga mangrove-nya tertekan. Padahal mangrove ini sangat penting fungsinya bagi ekosistem karena disinilah biasanya tempat tinggal biota-biota laut untuk berkembang biak. Dan juga mangrove ini merupakan benteng barrier alami terhadap terjangan dari tsunami, ya, sehingga kita negara yang berada di ring of fire, di mana gempa dan tsunami sangat tinggi frekuensi terjadinya, itu sebetulnya sangat membutuhkan keberadaan hutan mangrove, ya. Ini ekosistem hutan tropis, ya, didominasi oleh tumbuhan yang sangat lebat, ya. Biasanya bawahnya gelap, ya, karena pohonnya tinggi-tinggi dan besar-besar. Ciri khas dari hutan Indonesia, ya, hutan hujan tropis. Kemudian ekosistem padang rumput, ya, padang rumput kita Indonesia juga punya. Kita punya ekosistem padang rumput itu mulai dari Banyuwangi, ya. Di Banyuwangi itu ada Taman Nasional Baluran, ya. Di sana ada banteng, ada burung merak, ya. Ini padang rumput. Kemudian ini ada ekosistem buatan sawah, ya. Dan ekosistem buatan biasanya relatif tidak stabil kondisinya. Karena apa? Karena keanekaragamannya rendah. Kalau ekosistem alami, misalkan hutan hujan tropis, itu keanekaragaman makhluk hidupnya tinggi sehingga cenderung lebih stabil dibandingkan ekosistem buatan manusia yang biasanya relatif homogen, ya. Misalkan sawah, ya, tanamannya hanya padi, tidak ada tanaman yang lain. Ketika padinya kemudian gagal panen, ya, maka orang-orang atau makhluk hidup yang ada dalam ekosistem ini akan terganggu, ya, gampang terganggu. Tapi kalau ekosistem hutan tropis, ya, satu populasi tanaman mati, maka akan ada alternatif tanaman yang lain sehingga relatif lebih stabil, ya. Ini ekosistem waduk, ya. Manusia juga membuat waduk biasanya untuk keperluan pengairan dan pembangkit listrik tenaga air, ya. Ternyata di sini juga menciptakan ekosistem baru, ya. Kemudian, nah, di areal rumah kamu juga ada ekosistem pekarangan. Silakan dibuat di rumah kamu pekarangan atau halaman rumah kamu ditanami dengan berbagai macam jenis tumbuhan. Kemudian peliharalah berbagai jenis satwa, ya. Kamu menciptakan ekosistem baru, ya. Semakin banyak tumbuhan, semakin banyak satwanya, maka ekosistemnya akan semakin seimbang dan mudah-mudahan akan memberikan dampak ekonomi pada keluarga. Nah, sekarang sedang dikembangkan, ya, pemberdayaan pekarangan rumah untuk meningkatkan ekonomi suatu keluarga, ya. Dan ada juga ekosistem kolam ikan, yang di rumah punya kolam ikan. Nah, ini, ya, sebisa mungkin, ya, buat kolam ikan, ya, jangan hanya ikannya saja, tapi ciptakan ekosistem yang baik bagi ikannya, ya. Karena ekosistem sekali lagi bukan hanya komponen biotik, tapi harus biotiknya juga ada, ya. Ya, ikan tidak boleh sendirian, tapi juga ditunjang oleh populasi-populasi yang lain. Harus ada tumbuhannya, harus ada produsennya, ya, gitu. Bahkan sekarang harus ada dekomposernya di perairan, harus ada bakterinya, sehingga kolam itu menjadi kolam yang sehat bagi ikan, ya. Baik, dalam suatu ekosistem itu biasanya dalam satu populasi satu dengan populasi yang lain saling berinteraksi, dan bentuk interaksinya antara nanti akan membentuk rantai makanan, ya. Satu populasi akan memakan populasi yang lain. Nah, seperti ini misalkan rantai makanan, ya. Rantai makanan urutan proses makan dan dimakan, ya. Misalkan ini ada rumput dimakan belalang, belalang dimakan oleh kadal, kadal dimakan oleh elang, ya. Dikatakan nanti rumput ini adalah sebagai produsen karena dia bisa menyediakan bahan organik bagi makhluk hidup populasi yang lain, ya. Ya, melalui proses fotosintesis rumput bisa merubah bahan anorganik menjadi organik. Kemudian bahan organik itu nanti dimakan oleh belalang. Belalang ini konsumen satu atau konsumen primer, ya. Kemudian
bahan organik pada tubuh belalang akan dimakan oleh kadal, maka bahan organik ini pindah ke tubuh kadal ya sebagai konsumen sekunder atau konsumen kedua. Kemudian kadal dimakan oleh burung elang, maka burung elang ini memakan bahan organik yang ada pada tubuh kadal ya. Burung sebagai konsumen ketiga atau konsumen tersier. Nah, kalau kumpulan kumpulan rantai makanan pada suatu ekosistem itu nanti akan membentuk yang namanya jaring makanan atau food web. Kalau rantai makanan tadi food chain. Nah, food web itu terdiri atas beberapa rantai makanan. Semakin kompleks food web, maka dikatakan ekosistem tersebut semakin baik ya. Ini ada contoh ya. Contoh dari ekosistem food web yang ada pada ekosistem perairan. Ini dimana produsennya ada alga ya, ada alga hijau sama alga hijau biru ya. Nanti dimakan oleh semacam protozoa ya. Ada yang dimakan oleh siput ya, dan seterusnya. Siput dimakan oleh anjing berang-berang ya, dan seterusnya ya. Jadi kalau jaring makanan itu merupakan kumpulan dari rantai makanan. Semakin banyak yang terlibat populasi di sini, makin bagus ekosistemnya ya. Kalau bisa produsennya jangan hanya dua ya. Dalam ekosistem yang bagus produsennya ada banyak, sehingga ketika satu jenis produsen hilang akan ada alternatif yang lain. Kemudian dalam ekosistem juga selain ada rantai makanan, ada jaring makanan, juga ada yang dikenal dengan piramida ekologi ya. Piramida ekologi itu adalah menggambarkan proporsi tiap tropi dalam keadaan ekosistem yang seimbang. Jadi ekosistem yang seimbang ya. Jadi tujuan dari ekosistem tentu menciptakan keseimbangan ya. Kenapa harus seimbang? Karena untuk ekosistem yang seimbang itu pasti dapat menghidupi ya, dapat menghidupi, menunjang kehidupan bagi makhluk hidup yang ada di dalamnya. Itu disebut ekosistem yang seimbang. Kalau tidak seimbang, berarti ekosistem ini tidak akan bisa menghidupi makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kalau yang seimbang ya ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya harus berbentuk piramida. Alasnya harus lebih luas daripada bagian lapis atasnya ya. Lapis pertama dari bawah itu harus lebih luas, lebih besar ya dari lapis yang ada di nomor 2. Lapis nomor 2 harus lebih luas, lebih besar daripada lapis yang ke-3, dan seterusnya. Ini ekosistem yang seimbang ya, dapat digambarkan dengan piramida ekologi. Nah, piramida ekologi itu ada 3 macam ya. 3 macam, ada piramida jumlah, ada piramida biomasa, ada piramida energi. Apa itu piramida jumlah? Piramida jumlah adalah piramida yang disusun berdasarkan jumlah individu dalam satu populasi. Misalkan padinya ada berapa, dihitung ada berapa rumpunnya ya, ulatnya ada berapa, kemudian yang makan ulat apa, dihitung ya. Kemudian biomasa adalah piramida ekologi yang mendasarkan kepada berat kering. Kalau jumlah tadi kan jumlah individu ya per populasi, kalau biomasa adalah berat kering ya. Kemudian ketiga ada piramida ekologi. Piramida ekologi energi ini adalah piramida yang didasarkan pada energi tiap populasi atau tingkat tropi ya. Ini jadi jumlah, biomasa, dan energi, perbedaan utamanya pada dasar penentuannya. Kalau dasar penentuannya adalah jumlah individu, maka piramida jumlah namanya. Kalau dasar penentuannya berat keringnya, berarti biomasa. Kalau dasar penentuannya jumlah energinya, berarti ya piramida energi ya. Nah, perlu kalian ketahui juga tingkat bawah pada piramida ekologi itu ditempati oleh produsen
Ya, selalu tingkat dasar itu oleh produsen, berarti ini tumbuhan ya. Produsennya ada berapa di ekosistem tersebut dihitung ya. Kalau itu piramida jumlah, kalau piramida biomasa berarti seluruh produsennya, tumbuhannya ini dikeringkan kemudian ditimbang berapa kilogram atau berapa ton ya. Kalau energinya dihitung berapa joule ya pada tropi 1. Tropi 1 adalah produsen. Kemudian ingat ya, jadi paling dasar itu adalah produsen tropi 1 ya. Lapis kedua ada tropi 2. Jadi tropi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya bukan dari atas tapi dari bawah. Tropi 2 ini adalah herbivore atau yang memakan produsen. Tropi 3 ditempati oleh karnivor atau pemakan herbivore dan seterusnya ya. Ini jangan sampai terbolak-balik ya. Kemudian dalam ekosistem juga terjadi proses perubahan energi ya. Berdasarkan hukum termodinamika, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Yang ada adalah energi berubah bentuk, bertransformasi. Nah, dalam ekosistem pun energi berubah bentuk dari energi cahaya ya. Energi cahaya, tentu sumber energi sebagai sumber energi ekosistem adalah energi cahaya matahari. Itu oleh tumbuhan nanti melalui fotosintesis diubah menjadi energi kimia ya, cahaya matahari, energi cahaya. Kemudian melalui proses fotosintesis energi cahaya diubah menjadi energi kimia yang berupa karbohidrat, protein dan lemak biasanya. Kemudian energi kimia ya, baik pada tumbuhan maupun hewan ya, nanti akan diubah menjadi energi panas ya, karena setiap makhluk hidup pasti bernapas. Kalau bernapas pasti menghasilkan energi panas, dan nanti dengan dilepaskannya energi panas maka energi tersebut akan digunakan untuk pergerakan. Muncullah energi kinetik ya. Jadi energi tidak dapat dimusnahkan tapi energi hanya berubah bentuk. Dalam ekosistem pun demikian ya. Kalau itu kaitannya energi kinetik berarti itu otot ya, kaitannya dengan gerakan otot ini ya, jangan sampai lupa. Kemudian ini aliran energi. Jadi energi itu sebetulnya mengalir di dalam rantai makanan. Kita tahu sumber energi utama ekosistem adalah sinar matahari, cahaya matahari oleh tumbuhan melalui fotosintesis diubah menjadi energi kimia. Energi kimia tumbuhan dimakan oleh herbivora ya. Herbivora nanti energi kimia bisa berupa karbohidrat, protein, lemak yang ada dalam tubuh herbivora akan dimakan oleh hewan karnivora ya. Kemudian kalau hewan karnivora, hewan herbivora, hewan atau tumbuhan ini mati, nanti semuanya akan diuraikan atau mengalami dekomposisi oleh pengurai ya. Demikian. Dan juga nanti tiap-tiap populasi ini mengeluarkan panas, ini energi ya. Ini kurang lebih. Dan berdasarkan konsep aliran energi, nanti semakin ke sini energinya makin sedikit. Kenapa makin sedikit? Misalkan tumbuhan hasil fotosintesis misalkan menghasilkan 10.000 joule ya, 10.000 joule energi ya dalam bentuk karbohidrat. Nah, tidak semua energi dalam tubuh tumbuhan dapat berpindah ke tubuh herbivora. Itu berdasarkan hitung-hitungan yang berpindah hanya 10%, hanya 1/10. Kalau 10.000 berarti yang berpindah ke sini hanya 1.000 joule saja ya, karena tidak semua bagian tumbuhan dimakan oleh herbivora ya. Sapi makan rumput ya hanya daunnya saja, akarnya enggak ya. Kemudian energinya juga hilang nanti ya, karena tumbuhan juga bernapas, hilang sebagian dalam bentuk panas. Herbivora misalkan tadi 1.000 joule, nanti yang bisa berpindah ke karnivora itu hanya 100 joule. Jadi makin sedikit ya. Konsepnya hanya 10% saja yang berpindah. Nah, ini energi kimia yang berpindah ke taraf tropi berikutnya. Ini kan tropi 1, tropi 2, tropi 3. Itu hanya 10%. Tolong ini diingat ya, sehingga energi terbesar itu dimiliki oleh produsen atau tumbuhan.
ya. Maka itu alasan kenapa banyak orang yang melakukan gaya hidup vegetarian, ya. Kenapa saya harus makan daging kalau energinya lebih tinggi pada tumbuhan. Nah, seperti itu. Nah, ini ekosistem juga ada produktivitas, nanti ada produktivitas PPK, ya, produktivitas primer kotor. Artinya ini ada jumlah energi yang terdapat pada produsen, ya, hasil total fotosintesis. Ini 10.000 Joule ini PPK, ya, hasil fotosintesis yang dihasilkan oleh tumbuhan, ya, 10.000 Joule. Nah, nanti ada PPB, produktivitas primer besi. Ini adalah jumlah energi pada tubuh tumbuhan setelah dikurangi dengan proses respirasi yang lepas. 200 berarti 2000 berarti PPB-nya 8.000. Ini produktivitas primer kotor, ya. Produktivitas primer kotor, produktivitas primer bersih. Ini adalah produktivitas energi yang terdapat pada tubuh tumbuhan. Kemudian ekosistem tidak selamanya stabil, ya. Kadang-kadang mengalami guncangan, misalkan dengan adanya ledakan gunung berapi, ya. Kemudian kemarin ada tsunami, maka ekosistem akan rusak. Dan ekosistem punya daya untuk pulih kembali, tapi daya untuk pulih kembali itu tergantung jenis kerusakannya. Maka nanti ada yang namanya suksesi primer, ya. Ini adalah perubahan ekosistem setelah mengalami keadaan yang rusak. Suksesi primer itu biasanya kalau substratnya atau tempat hidupnya itu betul-betul berubah, berganti. Misalkan gunung berapi meletus, duar, tanahnya hilang, berganti lahar, laharnya membeku. Nah, berarti itu kan mulai dari baru. Nanti yang akan muncul pertama kali adalah lichenes, lumut kerak, kemudian baru lumut dan paku, kemudian rumput-rumputan, muncul semak, dan kemudian baru pohon. Tidak ujuk-ujuk di sini muncul pohon, ya. Kemudian maaf, baterainya habis hampir, ya. Kemudian suksesi sekunder ini terjadi apabila substrat dari ekosistem tersebut tidak berubah. Misalkan akibat kebakaran hutan, tanahnya kan tetap, ya. Maka di sini tidak akan muncul rumput kerak, tapi bisa rumput-rumputan muncul, semak, baru pohon. Kalau suksesi primer tidak diawali dari rumput kerak. Baik, seperti itu. Kita masuk ke daur geokimia. Ini adalah menggambarkan bagaimana dalam ekosistem ternyata unsur-unsur penting dalam kehidupan, misalkan nitrogen, hidrogen, fosfor, ya, oksigen, ya, sulfur, itu kan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tubuh makhluk hidup. Itu ternyata terjadi proses atau pendaur ulangan, ya. Dengan kata lain, kita sebetulnya kalau ekosistem kita stabil, ya, bagus, maka kita tidak akan kekurangan unsur-unsur tersebut karena terjadi daur di situ. Kenapa disebut daur geokimia? Karena melibatkan bio itu tubuh makhluk hidup, geo melibatkan lapisan bumi, dan kimia melibatkan proses kimia. Nah, daur yang pertama adalah daur nitrogen. Ini daur nitrogen seperti ini, ya. Ada nitrogen itu biasanya unsur untuk membentuk protein, ya, unsur yang sangat vital untuk pembentukan protein. Jadi protein yang ada pada tumbuhan maupun tubuh hewan, ya, animal protein, baik tubuh nanti akan mati, baik tumbuhan maupun hewan itu mati, dead plant and animal. Begitu juga urine feces ini mengandung protein, ya, nanti mengalami proses pembusukan,
ya, dekomposisi atau pembusukan oleh bakteri dan fungi, nanti akan melepaskan amoniak, ya, makanya baunya busuk, ya. Kemudian amoniak ini zat yang toksik dalam tanah, ya, nanti oleh bakteri tertentu, yaitu nanti ada bakteri Nitrosomonas, Nitrosococcus, ya. Dua bakteri ini bisa merubah amoniak yang toksik menjadi nitrit, ya, NO2, ya. Tapi nitrit pun masih berbahaya bagi tanah, ya. Ini prosesnya dalam tanah, ya. Nitrit nanti harus diubah menjadi nitrat NO3, ya, oleh bakteri tertentu, yaitu Nitrobacter, ya. Kalau ini Nitrosomonas, Nitrosococcus yang merubah amoniak menjadi nitrit, ya, atau disebut bakteri nitrit. Sedangkan yang merubah nitrit menjadi nitrat itu disebut bakteri nitrat, contohnya Nitrobacter. Nah, nitrat inilah yang nanti akan diserap oleh akar tanaman, ya. Proses perubahan amoniak menjadi nitrat ini yang disebut sebagai nitrifikasi nanti, ya. Nitrat diserap oleh tanaman, kemudian dalam tubuh tanaman akan dibentuk menjadi protein, ya. Nah, akan dibentuk menjadi protein, nanti protein dimakan oleh hewan, mengalir dalam rantai makanan, kembali lagi seperti ini. Nah, ini ada juga yang nitrogen itu diperoleh masuk ke dalam tanah melalui proses pengikatan oleh tumbuhan tertentu, tumbuhan yang memiliki bintil-bintil akar, misalkan tumbuhan polong-polongan, ya, itu biasa pada akarnya ada bintil-bintil. Di sini ada bakteri Rhizobium, itu bakteri yang bisa merubah nitrogen yang ada dalam tanah kemudian diubah menjadi nitrat, ya. Nah, gitu. Nah, di samping itu untuk menjaga kandungan nitrogen di atmosfer, tidak seluruh nitrat ternyata diubah menjadi, semuanya diserap oleh tanaman, tapi ada yang diubah oleh bakteri tertentu menjadi nitrogen bebas di udara. Ini prosesnya namanya denitrifikasi bakteri. Demikian. Oh, ada juga yang ternyata nitrogen itu N2, nitrogen bebas itu dengan bantuan petir itu nanti bisa berubah menjadi NO3 dan langsung NO3 atau nitrat dan langsung diserap oleh akar tanaman. Jadi petir itu ternyata membantu pembentukan nitrat atau NO3, senyawa yang dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian daur sulfur, ya, sulfur atau belerang, ya. Belerang itu biasanya sumber utamanya dari asap-asap pabrik di udara, ya, dan juga dari ledakan gunung berapi misalkan. Nanti masuk ke atmosfer, ya. Atmosfer nanti ada masuk ke dalam tanah, diubah oleh bakteri tertentu, ya, diserap oleh akar tanaman sulfur, kemudian masuk ke dalam rantai makanan, ya. Kemudian makan hewan dan tumbuhan itu mati, maka diuraikan oleh bakteri. Nanti sulfurnya masuk lagi mengendap dalam tanah, berputar lagi, diserap oleh akar tanaman. Seperti itu. Ini daur fosfor. Fosfor adalah daur yang unsurnya tidak pernah terdapat di udara, dia hanya ada di dalam tanah, di dalam bentuk endapan, ya, atau di air, ya, di perairan, ya. Ini daur fosfor, ya. Kemudian ada daur karbon. Daur karbon nanti melibatkan proses yang sangat familiar, yaitu fotosintesis, ya. Daur karbon di mana fotosintesis itu menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh banyak sekali sumber karbon dioksida, bisa dari pernapasan makhluk hidup, bisa dari asap pabrik, asap kendaraan bermotor, semuanya menghasilkan CO2, ya. Nanti CO2 diserap oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Nanti ternyata CO2 oleh tumbuhan itu diubah menjadi karbohidrat, ya. Kemudian dimakan oleh hewan, masuklah ke rantai makanan, ya. Demikian seterusnya, ya. Nah, itu daur biokimia, silakan dipelajari lebih lanjut di buku paket, ya. Kemudian kita masuk kepada kerusakan ekosistem,
ya. Jadi ekosistem kita selain ada faktor-faktor alam, juga ada faktor-faktor manusia yang kemudian merusak keadaan ekosistem, mengganggu keseimbangan ekosistem, ya. Ada kerusakan oleh alam, ada oleh manusia, banyak ya. Oleh alam ada gunung meletus, gempa bumi, angin topan, dan lain-lain. Oleh manusia bisa illegal logging, illegal fishing, bisa membuang limbah sembarangan, membuang sampah sembarangan, asap pabrik, dan kendaraan bermotor, ya. Kerusakan ekosistem menyebabkan daya dukung dan daya lenting lingkungan menurun, ya. Daya lenting itu artinya daya untuk pulih kembali. Sebetulnya ekosistem atau lingkungan itu punya kemampuan untuk pulih setelah mengalami kerusakan. Semakin kerusakannya tinggi, daya lentingnya makin lama. Kalau daya dukung berarti kemampuan ekosistem untuk menyediakan makanan bagi makhluk hidup yang ada di dalamnya. Jadi kalau kerusakan pada ekosistem, maka akibatnya nanti daya dukung dan daya lenting lingkungan menjadi turun. Illegal logging. Nah, ini contoh illegal logging, pembalakan liar yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha biasanya tidak bertanggung jawab. Kalau hanya perorangan itu tidak begitu signifikan pengaruhnya, tapi kalau sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang tidak bertanggung jawab, ya, yang sekali tebang, ya, melakukan penebangan bisa puluhan hektar, nah itu yang dikhawatirkan, ya. Kemudian ada juga illegal fishing, ya, atau pencurian ikan secara liar yang dilakukan oleh negara-negara asing di laut kita, ya. Dan juga illegal fishing ini juga berkaitan, di samping masalah perizinan kapal asing, juga berkaitan dengan metode, ya. Kadang-kadang nelayan kita menggunakan metode-metode pencarian ikan yang tidak direkomendasikan, yang bisa merusak ekosistem laut. Nah, kemudian macam-macam pencemaran lingkungan. Ini ada pencemaran air, ada pencemaran udara, ada pencemaran tanah, dan sebetulnya ada lagi pencemaran suara, ya. Dan ini ada polutannya, ya. Polutan, zat polutan itu adalah zat penyebab pencemaran, itu polutan namanya. Karbon dioksida ini biasa sumbernya, perlu kalian ketahui, ini adalah pembakaran bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu adalah BBM, ya, yang berasal dari asap pabrik kendaraan bermotor. Akibat dari karbon dioksida, tolong diingat, efek dari karbon dioksida yang tinggi di atmosfer, ya, itu adalah munculnya efek rumah kaca. Efek rumah kaca bukan berarti karena pembuatan rumah kaca yang menggila di perkotaan, bukan. Jadi efek rumah kaca itu akibat dari adanya karbon dioksida yang tinggi di udara, ya. Biasanya di efek rumah kaca itu cirinya lingkungannya panas, ya, seperti kita tinggal di rumah kaca. Jadi kalau karbon dioksida di lingkungan itu tinggi, maka kita seperti berada di rumah kaca. Panasnya masuk tapi nggak bisa keluar, terperangkap panasnya, ya. Kemudian ada sulfur dioksida SO2 dan SO3. Ini sumbernya sama, pembakaran bahan bakar fosil. Kemudian juga ada letusan gunung berapi, ya, belerang, ya. Akibatnya nanti terjadi hujan asam, ya, yang menyebabkan, nah ini hujan asam terutama di daerah-daerah perkotaan itu hujannya sudah cenderung asam, ya. Perkotaan, daerah industri, ya, silakan diukur kalau hujan, ya, itu cenderung asam hujan kita yang ada di area kita. Kebetulan berada di area industri, ya, sehingga sumber-sumber SO2, SO3 nya itu asap pabrik, asap kendaraan bermotor sangat tinggi, sehingga kemungkinan hujan yang ada di daerah kita, yang terjadi daerah kita Bekasi, itu adalah hujan asam. Nah, itu biasanya nanti cirinya adalah korosi logam. Jadi besi-besi mudah berkarat, kesuburan tanah menurun. Kenapa menurun? Karena hujannya asam. Kalau hujan asam berarti bakteri-bakteri tadi, Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrobacter, itu akan mati. Rhizobium akan mati, sehingga kesuburan tanah menurun. Kemudian ada nitrogen dioksida dan nitrogen trioksida, NO2 dan NO3. Sama, sumbernya adalah pembakaran bahan bakar fosil. Kalau di ekosistem perairan biasanya pupuk-pupuk
yang berlebihan yang ditebarkan oleh petani itu juga bisa menjadi sumber polutan bagi ekosistem perairan, NO2, NO3. Ya, sama dengan SO2, SO3 nanti mengakibatkan hujan asam. Ya, kalau di udara menyebabkan hujan asam, ya. Nah, eutrofifikasi ini adalah meledaknya populasi tumbuhan air yang disebabkan meningkatnya kadar NO2 dan NO3. Nah, ini NO2 dan NO3 yang ada di air itu nanti menyebabkan peristiwa yang namanya eutrofifikasi, meledaknya populasi tumbuhan air, ya. Kenapa berbahaya? Ya, kalau suatu ekosistem perairan, sungai atau danau dipenuhi oleh tumbuhan air, dipenuhi oleh semacam ini golongan tumbuhan-tumbuhan eceng gondok misalkan, ya, itu maka akan menurunkan OD, oksigen yang terlarut, oksigen dissolved itu turun. Padahal oksigen itu dibutuhkan oleh ikan-ikan yang hidup di dalamnya. Dan sebaliknya meningkatkan BOD, biochemical oxygen demand. Jadi BOD itulah oksigen yang dibutuhkan untuk proses kimia dalam air ini. Jadi semakin banyak eceng gondok, maka misalkan ya eceng gondok atau tumbuhan lain, maka ketika eceng gondok itu mati, maka eceng gondok itu akan tenggelam ke dalam danau misalkan, ya, dan akan mengalami proses penguraian di sini. Nah, untuk penguraian yang dilakukan oleh bakteri itu membutuhkan oksigen, maka BOD akan tinggi biasanya. BOD dan COD. COD itu chemical oxygen demand, ya. Keduanya adalah menggambarkan kebutuhan oksigen untuk menguraikan yang zat-zat atau sisa-sisa makhluk hidup yang mati, ya, itu tinggi, sehingga oksigen yang terlarut di dalam ini rendah. Ini sangat membahayakan bagi makhluk hidup, misalkan ikan, ya, karena oksigen dissolvednya rendah, tapi BOD dan COD-nya tinggi. Ini jangan sampai terbalik, ya. Eutrofifikasi ini di daerah Bekasi pun sudah terjadi. Kalau kalian melihat danau-danau di beberapa perumahan itu banyak yang ditumbuhi oleh eceng gondok, ya. Itu contoh nyata eutrofikasi. Kemudian ada CFC, ya, ini sumbernya adalah alat-alat pendingin dan botol-botol spray minyak wangi misalkan, itu nanti mengakibatkan menipisnya lapisan ozon yang dapat meningkatkan radiasi sinar ultraviolet ke permukaan tubuh. Jadi sinar ultraviolet itu dalam dosis kecil dibutuhkan oleh makhluk hidup yang ada di bumi, tapi kalau sudah dosisnya terlalu rendah ini bisa menyebabkan kanker kulit, dan ini sebetulnya disaring oleh lapisan ozon, ya, ozon O3, ya. Dan sekarang lubangnya sudah sangat besar karena penggunaan CFC juga meningkat di bumi, ya. Jadi tolong diperhatikan ini, hindari menggunakan bahan-bahan yang ada CFC-nya, misalkan AC, ya, gitu. Kemudian kita masuk ke yang terakhir, pengelolaan limbah. Jadi kita memang sebagai manusia kebutuhannya makin meningkat, kegiatan industri meningkat, sehingga tidak akan lepas dari barang-barang sisa dari proses produksi yang dilakukan oleh manusia, itulah limbah. Nah, jenis limbah nanti ada dua, ada limbah organik, ada limbah anorganik. Itu juga perlu kalian identifikasi, ya. Limbah organik itu berarti limbah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, ya. Itu contohnya saya kira sudah cukup familiar, sisa sayuran, sisa nasi dan seterusnya. Nah, sifatnya kalau limbah organik itu adalah biodegradable atau dapat diuraikan oleh lingkungan sebetulnya. Cuman terkadang karena jumlahnya sudah terlalu banyak sehingga pengolahannya makin sulit. Nah, biasanya kalau limbah organik diolah menjadi kompos atau pupuk. Kemudian limbah anorganik, ini limbah yang berasal dari bahan bukan makhluk hidup, misalkan plastik, kaca, kaleng, styrofoam dan lain sebagainya. Sifat dasarnya non biodegradable, tidak dapat diuraikan oleh lingkungan. Biasanya pengelolaannya dengan cara 4R. Recycle, pendauran ulang, reduce atau mengurangi pemakaian, reuse, pemakaian ulang kalau bisa, dan replace, menggantikan dengan bahan yang lain.
Nah, seperti itu tentang ekosistem dari awal sampai akhir. Alhamdulillah selesai, walaupun cepat, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, sekali lagi ini hanya salah satu media belajar saja, bukan media utama. Ya, jadi saya buat ini supaya kalian terpacu untuk mempelajari materi ini selanjutnya dari berbagai literasi, bisa dari buku, bisa dari internet, bisa dari media yang lain. Saya kira cukup. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih atas atensi kalian. Semoga semuanya tetap sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.